Jarumnya patah. Mana sudah tidak ada penggantinya. Terpaksa pekerjaan ini harus ditunda lagi. Memang menyiapkan cadangan pengganti itu perlu supaya kita menemukan solusi jika bertemu jalan buntu. Sudahlah. Penyesalan hanya membuat hati semakin kalut. Terima sajalah. Dan sebaiknya aku istirahat dulu. Sebentar lagi aku akan menimang cucu. Ya, cucu pertamaku dari anak pertamaku yang menikah sejak awal tahun lalu bersama pria yang ia cintai. Aku tidak pernah melarang apapun yang ia inginkan. Aku hanya berdoa, semoga ia dan keluarga kecilnya mendapatkan kebahagiaan dan masa depan yang cerah. Namun yang kusayangkan, sudah banyak tradisi yang ia tinggalkan. Mulai tradisi upacara pernikahan, hingga nanti ia akan menyongsong kelahiran anak barunya. Ya, memang itu tidak salah. Tapi aku tidak membayangkan jika nanti banyak orang-orang yang mengatakan Bu, kok tidak pakai acara duduk betuwi tegak betanyo? Sudah pakai acara mengulak dak Bu? Kan sebentar lagi nak acara menikah, kok tiba-tiba bae? Anaknya sudah betangas dak Bu? Bentar lagi kan nak ijab kabul. Hantarannya apa bae Bu? Sudah sesuai dak dengan adat dan syarat kita di sini? Nikah kok tiba-tiba? Atau jangan-jangan untung semua itu tidak terjadi padaku karena kami sudah pindah ke kota sebelum bapak kami tiada. Jadi kami tidak berurusan dengan tetangga-tetangga di daerah itu yang masih menjunjung tinggi adat istiadat. Ya, dan kekhawatiranku pun sirna karena
acara pernikahan anakku berjalan dengan lancar. Ya, sederhana saja pada waktu itu. Hanya di kantor urusan agama dan mengundang beberapa keluarga dekat saja. Aku teringat kata anakku bahwa pernikahan itu sejatinya yang terpenting adalah niatnya, yaitu ibadah. Namun kekhawatiranku muncul kembali. Pada saat usia kehamilan anakku memasuki 7 bulan, aku jadi teringat pesan ibuku yang pernah mengatakan adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Iya, aku paham maksud ibuku, neneknya itu, dan aku selalu mengatakannya kepada anakku. Tapi ya, namanya generasi milenial. Hal-hal seperti itu sudah dianggap ketinggalan zaman. Pada saat anakku mengetahui dikaruniai janin dalam rahimnya, tidak ada sedikit pun tradisi yang ia lakukan. Ia terus berkonsultasi ke dokter kandungan itu yang ya memang itu sesuai dengan keilmuannya. Tidak salah sih memang, tapi aku yang merasa bersalah. Apa karena aku yang tidak bisa memberitahunya? Apa karena aku yang selalu menuruti apapun kemauannya? Apa karena aku yang tidak bisa mewariskan kebudayaan itu pada anakku sendiri? Padahal tradisi nenek moyang itu baik. Semuanya bermanfaat untuk masa depan kita. Dan pada suatu hari, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada anakku. Pada saat ia menyambangiku ke rumah. Nak, sebentar lagi ibu punya cucu ya? Dan ia menjawab, iya Bu, ini cucu pertama ibu. Mohon doanya ya Bu, agar semuanya lancar. Usia kandunganmu sudah memasuki 7 bulan kan Nak? Apa kita tidak melakukan tradisi menua saja? Lalu ia kembali bertanya, menua? Apa itu Bu? Seperti itulah dia. Selalu bertanya apapun istilah yang kau ucapkan. Ya selalu tidak tahu tentang istilah kebudayaan itu. Sebetulnya ia punya rasa ingin tahu, tapi tidak ada satupun yang ia lakukan. Jadi, menua itu Nak, adalah sebuah proses tradisi ketika seorang perempuan sedang mengandung. Nah, sebetulnya tradisi itu terjadi pada saat awal menikah hingga nanti akan menyongsong kelahiran anakmu. Tradisi itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah masa alam buntu. Pada masa itu, kau memasuki
memasuki usia kehamilan 1 bulan 10 hari. Iya. Dan kau harus mendatangi dukun beranak untuk memastikan kehamilanmu dan meminta beberapa nasihat darinya. Ya. Sederhana saja memang. Lalu tahap yang kedua yaitu masa kunjara kalibudnahi kulnahi. Pada saat itu, Nak, usia kandunganmu memasuki 3 bulan 10 hari. Nah, ini masa yang paling berat karena kamu akan mengalami proses perubahan secara emosional dan suamimu harus dituntut dengan sabar. Dan tahap yang ketiga yaitu masa Nur Muhammad. Nah, ini yang kita sebut dengan tradisi menua. Pada saat itu, usia kehamilan memasuki 7 bulan. Ya, seperti kau sekarang, Nak. Pada tradisi itu, kita meminta doa kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan kelancaran hingga proses persalinan nanti. Dan pada masa itu, Nak, ada juga disebut mandi 7 bulan. Ya. Lalu tahap yang keempat yaitu masa Muhammad Bashir Subhanallah. Pada saat itu usia kandunganmu memasuki 8 bulan. Dan tahap yang terakhir yaitu masa Muhammad Yauladu Allahu Akbar. Nah, inilah proses persalinanmu dan kekuatan Tuhan akan ditunjukkan pada saat itu. Tapi memang, Nak, semua tradisi itu semakin lama semakin berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Ibumu sendiri, waktu ibu hamil kamu, ibu hanya mengikuti satu prosesi saja, yaitu tradisi menua tadi pada saat seperti kamu, usia 7 bulan. Nah, pada saat itu, Nak, nenekmu membuat sebuah tasyakuran, mengundang beberapa masyarakat sekitar untuk meminta doa kepada Yang Maha Kuasa agar kau lahir dengan lancar dan selamat. Ya, dan ada satu hal yang menarik di situ, Nak. Nah, ada sebuah kepercayaan. Jika nasi kukusan tasyakuran itu lembek, maka jenis kelamin anaknya akan perempuan. Dan jika nasi kukusan tasyakuran itu keras, nah, maka anaknya akan berjenis kelamin laki-laki. Dan ternyata itu benar, Nak. Pada saat itu nasi kukusan tasyakuran lembek, maka kau lahir dengan sehat dan selamat. Seperti itulah dia. Tidak ada sedikit pun membantah. Ia terus mendengarkan apapun ocehanku. Entahlah apa yang ada di pikirannya. Mungkin yang di pikirannya semua tradisi itu sudah ketinggalan zaman. Tidak seperti keilmuan yang selalu dilaluinya. Pada saat ia mengecek rasa mual, ia bisa saja datang ke dokter kandungan dan diberikan nasihat agar tidak terlalu letih berkegiatan. Dan ketika emosinya mulai tidak terkontrol, ada suaminya yang sabar. Dan ketika kehamilannya mulai membesar, dia kembali ke dokter kandungan untuk mengecek USG apa jenis kelamin anaknya.
hingga suatu ketika ia kembali menyambangiku. Ketika ia pulang dari dokter kandungan untuk mengecek USG. Calon cucu ibu berjenis kelamin perempuan. Bu, bukannya aku tidak mau mengikuti apa perkataan ibu. Tapi Bu, menurutku apa yang aku lakukan itu sama dengan apa yang ibu katakan. Bu, maaf ya Bu. Bu, benar apa yang aku rasakan. Anakku lebih memilih keilmuan dibandingkan kebudayaan. Tidak ada yang salah dan aku tidak menyalahkannya. Tapi aku yang merasa kecewa. Kenapa anakku tidak bisa hidup berdampingan dengan budaya? Mataku berkaca-kaca pada saat itu. Bu jangan menangis, Bu. Aku selalu senang mendengar cerita ibu. Aku tidak akan melupakannya, Bu. Dan aku tidak akan meninggalkan kebudayaan itu. Semua cerita itu tidak pernah aku dengar di masa aku sekolah. Bu, aku tidak melakukannya. Bukan berarti aku akan melupakannya, Bu. Bu, aku berjanji kepada ibu. Semua cerita tradisi itu akan aku ceritakan kembali ke anakku kelak. Aku berjanji, Bu. Hatiku semakin tidak karuan. Aku hanya bisa tersenyum, entah itu bahagia atau kecewa. Anakku sudah besar, sudah bisa mengambil keputusan, menentukan pilihan, dan menetapkan arah tujuan hidupnya sendiri. Aku hanya bisa berdoa agar ia diberikan kebahagiaan di masa depannya. Ibu jangan khawatir. Ibu jangan khawatir. Semua yang ibu ceritakan itu tidak akan hilang dimakan zaman kok, Bu. Aku yang sudah memasuki usia kehamilan 7 bulan ini bersama suamiku akan memilih berdoa bersama di panti asuhan. Iya, Bu. Berdoa bersama dan berbagi kebahagiaan walaupun sedikit. Kan ibu yang mengatakan bahwa kita harus tetap mengenali, mengetahui, dan melakukan apa yang sudah nenek ajarkan. Iya kan, Bu? Dan aku pastikan, Bu, aku akan menjadi pewaris budaya yang baik. Aku akan tetap melakukannya, Bu. Cuma hanya caranya yang sedikit berbeda.
ikhlas mendengarnya. Dan aku percaya apa yang ia tuju dan kemana ia akan menuju. Itulah sebabnya aku selalu menyelipkan doa di namanya sejak dalam kandungan. Ibu percaya padamu, Nak. Itulah sebabnya Ibu tidak pernah melarangmu untuk menentukan pilihanmu sendiri. Dan Ibu selalu mendukung perkembanganmu. Semoga persalinanmu lancar ya.